Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa dan salam kenal para sobat kahor dimanapun kalian berada. Malam yang dingin ini, Bang Fawa kembali hadir di ruang dengar kalian. Di luar, angin malam merayap pelan menembus celah-celah dinding bambu, membawa desir daun pisang yang saling bergesek. Persis seperti malam kejadian yang bakal Bang Fawa ceritakan kali ini. Sebuah kisah nyata dari pelosok desa yang sampai sekarang masih membuat bulu kuduk berdiri. Tentang misteri jasad yang ditolak kain putih dan teror pocong berkafan hitam. Sebelum kita masuk ke dalam pekatnya cerita malam ini, Bang Fawa mau mengajak kalian semua, sobat kahor yang punya pengalaman mistis, cerita horor lokal, atau rahasia kelam di daerah masing-masing. Jangan cuma disimpan sendiri. Kirimkan kisah nyata kalian ke email yang sudah Bang Fawa cantumkan di kolom deskripsi video. Cerita paling mencekam bakal Bang Fawa bawakan langsung di episode selanjutnya. Nah, siapkan kopi hitammu, rapatkan selimut, dan pastikan pintu belakang rumahmu sudah terkunci rapat. Mari kita mulai ceritanya. Kabar horor. Malam itu kegelapan seperti menelan desa Balungan bulat-bulat. Di zaman tanpa listrik, malam selalu punya cara sendiri untuk meneror keberanian manusia. Hanya menyisakan bayang-bayang samar dari nyala api tempurung kelapa atau pendar redup lampu teplok yang berjelaga. Namun, ketakutan paling pekat malam itu bukan datang dari lebatnya hutan bambu atau derik serangga di malam hari, melainkan dari sebuah rumah megah berdinding bata merah milik seorang pria yang mati membawa laknat. Ini adalah kisah yang sampai detik ini masih membuat tenggorokanku kering setiap kali mengingatnya. Sebuah ingatan kelam dari tahun 1990-an yang tak akan pernah bisa terkikis oleh zaman. Sebut saja namaku Mardiono. Ini adalah ceritaku. Saat itu, sekitar tahun 1990-an, desaku bernama Desa Balungan. Sebuah desa terpencil yang belum tersentuh terangnya listrik. Penduduk di desaku sebagian besar mengandalkan hidup dari mencangkul di sawah dan mencari rumput untuk ternak. Kehidupan berjalan lambat, sepi dan monoton. Rumah-rumah masih berjarak cukup jauh, dipisahkan oleh kebun-kebun pisang yang rimbun dan pepohonan tua yang banyak. Jika malam tiba, udara dingin dari pegunungan akan turun, membawa aura sunyi yang menusuk tulang. Tidak banyak orang lalu lalang setelah matahari terbenam. Warga lebih memilih mengunci pintu kayu mereka rapat-rapat. Awal cerita kelam ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut nama aslinya. Sebut saja dia Pak Sapin. Di Desa Balungan, Pak Sapin dikenal sebagai sosok yang sangat tidak disukai. Tabiatnya buruk, kasar, dan tak punya rasa tenggang rasa. Dia sangat menggemari judi sabung ayam, main kartu hingga larut malam, dan sering menenggak minuman keras hingga mabuk terhuyung-huyung di jalanan desa. Bahkan dari bisik-bisik para peronda malam, aku mendengar dia sering pelesiran ke rumah bordil di kota kecamatan. Kelakuannya yang bobrok itu
seolah didukung oleh berlimpahnya harta yang dia miliki. Rumahnya paling besar, atapnya sudah menggunakan genteng pres. Berbeda dengan warga lain yang mayoritas masih beratap belarak kering. Namun, warga tahu betul dari mana asal-usul harta berlimpah itu. Pak Sapin menumpuk kekayaan dari cara yang tidak halal, meminjamkan uang kepada warga desa yang sedang terdesak dengan bunga mencekik leher. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, lintah darat, atau pemburu darah tetangga sendiri, terserah. Yang jelas, banyak warga yang kehilangan petak tanah dan sapi ternak hanya karena tunggakan bunga yang berlipat ganda dari pria itu. "Jangan pernah main-main dekat rumah Pak Sapin, Mar," bisik ayah suatu sore saat kami menuntun sapi melewati pekarangannya. "Darah yang memberi makan keluarganya itu darah hasil penderitaan orang banyak. Harta seperti itu ada penunggunya," kata ayahku. Detik-detik menjelang kematian Pak Sapin pun diwarnai keriuhan yang ganjil. Katanya, sejak 3 hari sebelum ajal meremukkan tubuhnya, Pak Sapin mengerang kesakitan di atas ranjang kayunya. Suaranya bukan seperti orang yang sakit biasa, melainkan seperti jeritan keledai yang dicekik. Kulitnya yang melar mendadak melepuh dan mengeluarkan nanah berbau hanyir. Padahal dia tidak tersiram air panas. Di malam yang naas itu, ketika hujan deras mulai mengguyur desa Balungan, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar, erangan Pak Sapin mencapai puncaknya. "Panas, panas, ampun, jangan tarik aku," jerit Pak Sapin dari dalam kamar. Suaranya melengking menembus gemuruh hujan. Istrinya, Bu Sapin, menangis histeris sambil memegangi kaki suaminya yang perlahan mengeras dan menghitam dari ujung jari. Pak Sapin melotot tajam ke arah langit-langit kamar. Jemarinya yang gemetar mencengkram spray hingga robek, seolah sedang bertarung melawan sosok tak kasat mata yang sedang merenggut paksa nyawanya. "Pak, istighfar, Pak, istighfar," jerit istrinya panik. Namun Pak Sapin justru memuntahkan cairan hitam berbau busuk dari mulutnya. Matanya mendelik ke atas memperlihatkan bagian putihnya saja. Hingga akhirnya tubuh Tambun itu kejang hebat dan mendadak kaku. Ajal telah menjemputnya dalam keadaan yang mengerikan. Saat kabar kematiannya menyebar lewat ketukan kentongan bambu, tidak ada satupun warga yang beranjak dari rumah. Jalanan desa tetap sepi. Sakit hati warga atas perlakuan Pak Sapin semasa hidupnya menutup rasa kepedulian mereka. Hingga akhirnya Bu Sapin berlari menembus hujan deras tanpa alas kaki menuju ke kediaman Kiai Syarif, tokoh agama tercinta di desa kami. Dengan pakaian basah kuyup dan air mata bercampur air hujan, perempuan itu bersimpuh di teras. "Tolong Kiai, tolong suami saya. Tidak ada tetangga yang mau datang memandikan. Tolong Kiai," ratap Bu Sapin terengah-engah. Kiai Syarif mengelus dadanya, menatap iba. Beliau lalu memanggil beberapa warga yang sedang mengaji di surau, termasuk ayahku. "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seburuk apapun kelakuan almarhum semasa hidupnya, kewajiban kita yang masih hidup
adalah merawat jenazahnya. Dialah yang menanggung dosanya sendiri di hadapan Allah. Kita harus menolong istrinya, menolong sesama muslim, ujar Kiai Syarif dengan suara tenang namun tegas. Mendengar petuah Kiai Syarif, meski dengan berat hati dan langkah yang enggan, para tetangga akhirnya bersedia membantu. Aku yang saat itu masih berumur belasan tahun, diajak ayah untuk ikut membantu mengangkat air dan memegang obor. Jujur saja, dalam hati kecilku, aku meragukan apakah Pak Sapin ini seorang muslim atau bukan. Sebab seumur hidupku tinggal di desa Balungan, tak pernah sekalipun aku melihatnya menapakkan kaki di surau atau berdiri menjalankan sholat Jumat. Kegemparan besar dimulai ketika proses pemandian selesai dan jasad Pak Sapin hendak dibungkus kain kafan. Tubuh Pak Sapin yang tambun dibaringkan di atas balai-balai bambu. Warga yang bertugas sudah menyiapkan kain kafan putih yang dibeli dari toko kelontong terdekat. Namun, keanehan tak masuk akal terjadi saat kain kafan putih itu dibentangkan dan hendak ditutupkan ke tubuhnya. Kain itu mendadak tampak sangat kecil. Lebarnya tak mampu menutupi perut Pak Sapin yang membuncit. Bahkan panjangnya mendadak tekor hingga kakinya tetap menyembul keluar. "Eloh, ini kainnya kok tidak muat?" gumam Pak RT heran sambil menarik-narik ujung kain. "Perasaan tadi ukurannya sudah standar buat orang dewasa," katanya melanjutkan. Coba beli lagi yang lebih besar ke pasar kecamatan, Pak," perintah Kiai Syarif. Dua orang pemuda desa langsung memacu sepeda ontel mereka di tengah derasnya hujan menuju pasar kecamatan untuk membeli kain kafan tambahan yang paling lebar. Setengah jam kemudian, mereka kembali membawa gulungan kain putih yang baru. Namun, keganjilan kembali terulang. Kain kafan kedua yang ukurannya jauh lebih besar itu tetap saja tidak cukup untuk membungkus jasad Pak Sapin. Kain itu seolah menyusut secara gaib setiap kali disentuhkan ke kulit mayat tersebut. Bahkan ketika coba disambung dengan kain ketiga, kain putih itu justru mendadak robek di bagian tengah tanpa sebab yang jelas. Di saat yang bersamaan, bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai binatang yang sudah membusuk seminggu di dalam sumur, mulai tercium menyengat dari hidungku. Bau itu begitu pekat hingga membuat beberapa pelayat mual dan meludah-meludah ke tanah. "Aneh sekali ini. Kenapa kain putih selalu menolak tubuhnya?" bisik salah seorang warga dengan wajah pucat pasi. "Stok kain kafan di pasar kecamatan dan warung terdekat sudah habis, Kiai. Hujan makin deras, toko-toko sudah pada tutup," kata seorang pemuda yang baru kembali dari luar. Kepanikan mulai melanda ruangan remang-remang itu. Bau busuk makin menusuk hidung. Sementara jasad Pak Sapin mulai membiru. Di tengah kebuntuan itu, seorang pelayat tua yang berdiri di pojok ruangan, seorang pria yang dikenal sering bertapa, tiba-tiba bersuara dengan nada yang dingin. "Kain putih tidak mau menerima jasad yang penuh dengan harta haram dan darah riwa-riwi," ucapnya pelan namun terdengar jelas oleh semua orang. "Ganti saja kain kafan putih itu dengan kain hitam. Di dapur Bu Sapin ada kain mori hitam bekas kain jarik. Gunakan itu,"
Katanya melanjutkan. Apa? Kain kafan warna hitam, Pak? Seru ayah kaget. Waduh, mana ada jenazah dibungkus kain hitam, Pak? Itu menyalahi kebiasaan, kata ayah lagi. Lalu mau bagaimana lagi, Pak? Kain putih habis, sobek, gak muat. Kain yang ada itu tidak muat. Apa mau kita biarkan mayat ini membusuk sampai besok? Kata warga yang lain. Kiai Syarif menghela napas panjang. Matanya terpejam sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ya, dalam keadaan darurat dan keterbatasan, yang terpenting jasadnya tertutup rapat sesuai syariat menutupi aurat. Sudah, ambil kain hitam itu, pakaikan untuk menutupi si mayat ini, kata Kiai Syarif. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, atau dari petunjuk mistis apa. Tetapi luar biasanya, ide itu berhasil. Ketika kain mori berwarna hitam itu dibentangkan di atas jasad Pak Sapin, hal yang janggal kembali terjadi. Tubuh Pak Sapin yang tadi tampak sangat tambun dan selalu tidak muat, kini dengan sangat mudah terbungkus rapi. Kain hitam itu melekat pas, seakan-akan memang sengaja diciptakan khusus untuk melilit tubuh kelam sang rentenir. Suasana di rumah duka semakin mencekam. Hujan deras di luar seolah tak ada tanda-tanda akan mereda, disertai suara angin yang meliuk-liuk menghantam dedaunan pisang. Kegemparan belum usai. Keranda kurung batang yang dipinjam dari surau belum juga tiba, karena jalanan desa terkepung lumpur tebal dan genangan air. Para pelayat sibuk berlarian keluar. Ada yang mencari bambu tambahan, ada yang sibuk membetulkan genteng rumah yang bocor, dan sebagian besar memilih berdiri jauh di halaman karena tak tahan dengan bau busuk serta aura dingin yang memancar dari dalam rumah. Di tengah kesibukan dan kekacauan itu, aku melangkah mendekat. Aku berdiri sendirian di depan dipan kayu tempat jasad Pak Sapin terbujur kaku. Cahaya dari lampu teplok di dinding bergoyang-goyang ditiup angin yang masuk melalui celah ventilasi, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari-nari menakutkan di dinding. Aku menatap gundukan hitam di atas dipan itu. Saat aku melihat mayat Pak Sapin yang terbujur kaku membisu dalam balutan kain gelap itu, entah kenapa seluruh bulu kuduk di leher dan tanganku berdiri meremang. Rasa dingin yang aneh merambat naik dari telapak kakiku menuju tengkorak kepala. Baru pertama kali dalam hidupku yang masih belia ini, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri seorang mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam pekat. Bentuknya tidak lagi menyerupai sosok manusia biasa, melainkan seperti bayangan kegelapan yang memadat. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah desa Balungan, atau bahkan dalam sejarah kain pembungkus mayat, ada manusia yang diantarkan ke liang kubur dengan warna seram seperti itu. Sebuah pertanda bahwa perjalanan jasad ini menuju alam kubur tidak akan pernah berjalan dengan tenang. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda saat keranda kurung batang dari kayu jati tua itu
akhirnya tiba. Tanpa menunggu lama, para pelayat itu bergotong royong memindahkan jasad Pak Sapin yang sudah terbungkus kain mori hitam pekat ke dalam keranda. Rencananya, jasad akan disolatkan sebentar di musola terdekat sebelum diantar ke pemakaman umum di ujung desa. Aku sendiri memilih tidak ikut ke musola. Dinginnya angin malam yang menembus sela-sela baju kainku, ditambah bau busuk yang masih tertinggal di indera penciumanku, membuat tanganku gemetar. Lebih baik aku pulang ke rumah, meringkuk di bawah selimut tebal, menanti esok hari. Namun, suasana rumahku ternyata tidak memberikan rasa aman yang kucari. Suasana begitu sunyi, gelap dan lengang. Ibu dan ayah rupanya masih berada di lokasi rumah duka untuk membantu. Hanya ada suara derak kayu rumah yang tertiup angin deras dan detak jam dinding yang terdengar sangat keras. Entah karena hawa dingin hujan yang menusuk tulang, atau karena bayangan kain kafan hitam Pak Sapin yang terus menari-nari di ingatan, bulu kuduku kembali meremang hebat. Keraguan dan ketakutan menyergapku di dalam rumah yang kosong itu. Wih, daripada sendirian di sini, makin merinding. Gumamku pada diri sendiri sambil menggigil. Akhirnya, dengan berbekal payung daun pisang dan obor bambu yang hampir padam tersiram gerimis, aku menyusul langkah ayah menuju area pemakaman desa. Beruntung, langkah kakiku yang tergesa-gesa berhasil menyusul iring-iringan pelayat di persimpangan dekat kebun bambu. Rombongan itu baru saja keluar dari musola dan bersiap menuju pemakaman umum. Di barisan depan, pemandangan ganjil langsung menyita perhatianku. Keranda kayu yang membawa tubuh Pak Sapin diangkat oleh 10 orang pria dewasa berbadan tegap. Anehnya, langkah kaki mereka tampak sangat berat dan terhuyung-huyung, seolah-olah beban di atas pundak mereka bukanlah jasad seorang manusia biasa, melainkan sebongkah batu padat bertonton beratnya. Urat-urat leher para pengusung keranda itu menegang. Napas mereka memburu di tengah hawa yang dingin. Bisa bergantian, Mas? Berat sekali ini, seperti membawa kerbau, seru Pak Kardi, salah satu pengusung keranda, dengan wajah yang sudah memerah dan keringat bercucuran bercampur air hujan. Iya, bauku rasanya mau patah. Aneh sekali. Padahal dulu waktu mengusung jenazah Pak Lurah tidak seberat ini. Timpal pengusung lainnya dengan napas terengah-engah. Baru berjalan 50 meter, rombongan harus berhenti berkali-kali. Para pembawa keranda bergantian meminta bantuan pelayat lain karena tak sanggup menahan beban ajaib tersebut. Rasa cemas dan bisik-bisik ketakutan mulai menyebar di antara iring-iringan. Ketegangan masih memuncak saat rombongan tiba di area pemakaman umum Desa Balungan. Suasana makam yang diliputi pohon kemuning tua tampak sangat mencekam di bawah gumpalan awan hitam dan kilatan petir yang menyambar-nyambar. Sesuatu yang mengejutkan terjadi di sana. Kuburan Pak Sapin ternyata belum siap. Di tepi lubang yang belum selesai digali, 5 orang pemuda yang bertugas menggali tanah terduduk lemas dengan pakaian berlumur lumpur. Wajah mereka pucat pasi dan penuh keheranan. Ada apa ini? Kenapa belum selesai digali? Tanya Kiai Syarif heran sambil memegang payungnya. Salah satu penggali tanah, Kang Slamet,
menyapu keringat di dahinya dengan tangan gemetar. Ampun Kiai, kami sudah coba dari tadi. Tanah di sini aneh sekali. Meskipun dari sore sudah diguyur hujan lebat. Wah, tanah di bawah ini kerasnya seperti batuan cadas, kata Kang Slamet. Kami sudah mencoba menggali di 3 titik berbeda di area makam ini, Kiai. Tapi hasilnya sama saja. Lihat ini, 6 cangkul kami sampai patah matanya karena menghantam tanah keras itu. Kami cuma bisa menggali sampai kedalaman 1/2 meter lebih sedikit, Kiai, tambah penggali lainnya sambil menunjukkan mata cangkul yang melengkung dan patah. Mendengar hal itu, Kiai Syarif menghela napas panjang. Beliau mengisyaratkan kepada seluruh pelayat untuk menundukkan kepala. Mari kita berdoa sejenak, bapak-bapak, memohon kemudahan kepada Allah agar bumi mau menerima jasad saudara kita ini, kata Kiai Syarif. Di tengah gemuruh angin dan petir, suara doa yang dipimpin Kiai Syarif terdengar bergema syahdu. Setelah doa selesai dilantunkan, para penggali kembali memegang cangkul yang tersisa. Ajaib, kali ini tanah terasa lebih lunak. Meski kedalaman yang berhasil dicapai tidak seperti ukuran kuburan standar pada umumnya, hanya cukup dangkal untuk menutupi sebuah jenazah. Namun, masalah baru yang lebih mengerikan timbul saat jasad Pak Sapin dikeluarkan dari keranda dan siap dimasukkan ke dalam liang kubur. Tidak ada satupun pelayat atau kerabat yang berani turun ke dalam liang lahat untuk menangkap dan memposisikan mayat tersebut. Kain kafan hitam yang membungkus jasad Pak Sapin, ditambah bau busuk yang makin menusuk hidung, membuat semua orang mundur teratur dengan wajah penuh ketakutan. Hujan deras turun kian lebat, disusul suara guntur yang menggelegar menghantam kegelapan malam. Gunakan tali saja, kita turunkan pelan-pelan memakai tali tampar, usul salah seorang warga dengan nada yang panik. 2 helai tali tampar besar mulai disiapkan. Jasad berbalut kain hitam itu diletakkan tepat di bibir lubang kuburan. Namun, sebelum tali sempat diikatkan ke tubuh jenazah, tanah di area pemakaman mendadak bergetar hebat. Sebuah getaran gempa bumi singkat, namun sangat kuat, mengguncang tanah di bawah kaki kami. Bersamaan dengan goncangan itu, jasad Pak Sapin yang berada di pinggir lubang terperosok dan jatuh masuk ke dalam liang lahat dengan sendirinya. Suara benturan keras terdengar saat tubuhnya menghantam dasar kubur. Buah! Semua warga terperanjat, menahan napas. Tanpa mengucap sepatah kata pun lagi, para penggali dan pelayat yang ketakutan langsung menyekop tanah dengan cepat, menimbun lubang itu rapat-rapat, seolah ingin segera disembunyikan rahasia kelam di dalamnya. Setelah tanah meninggi, Kiai Syarif memimpin doa singkat yang tergesa-gesa. Lalu, semua orang berhamburan pulang, menembus kegelapan malam. Seminggu belum berlalu sejak peristiwa pemakaman yang ganjil itu. Teror baru saja mulai menghantui desa Balungan. Sosok wujud Pak Sapin kembali, namun bukan sebagai manusia, melainkan sebagai hantu pocong berbalut kain kafan hitam yang mengerikan. Malam demi malam, suasana desa menjadi sangat mencekam.
Tak ada warga yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Pintu dan jendela dikunci rapat menggunakan pasak kayu tebal. Tetanggaku yang bernama Pak Karso, seorang pedagang tempe yang masih memiliki tunggakan hutang bunga kepada almarhum, menjadi korban pertama teror mistis ini. Malam itu, saat Pak Karso sedang terbangun untuk buang air kecil di kakus belakang rumah, pintu dapurnya diketuk perlahan. "Siapa malam-malam begini?" gumam Pak Karso curiga. Saat ia mengintip melalui celah pintu kayu yang renggang, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di luar, dalam remang sinar rembulan, berdiri tegak sosok tinggi terbungkus kain hitam pekat yang terikat di bagian atas kepalanya. Kain hitam itu tampak kotor berlumpur. Dan saat sosok itu pelan-pelan menoleh, wajah di balik ikatan kafan itu begitu hancur. Kulitnya melepuh menghitam, matanya melotot putih tanpa hitam mata, dan bau busuk menyengat langsung menyeruak menembus dinding dapur. "Karso, bayar utangmu," bisik sebuah suara berat bergelombang yang keluar tanpa pergerakan bibir dari sosok tersebut. Pak Karso menjerit histeris hingga pingsan di lantai dapur. Kejadian serupa dialami oleh beberapa warga lain yang pernah berurusan dengan transaksi ribanya. Sosok pocong kain hitam itu sering terlihat berdiri diam di bawah pohon pisang depan rumah para penunggak hutang. Atau pocong itu melayang pelan di sepanjang jalanan desa sambil mengeluarkan aroma bangkai yang menusuk. Rumahku pun tak luput dari sasaran teror pocong hitam itu. Beruntung, saat kejadian itu terjadi, aku sedang tertidur lelap karena kelelahan. Namun, cerita dari ayahku esok harinya membuat dadaku sesak oleh rasa takut. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, ayah terbangun karena mendengar suara gesekan aneh di dinding luar kamar tidur mereka, seperti kain kasar yang diseret di atas tanah kering. "Ya, ada suara apa di luar?" bisik ibu dengan tubuh gemetar hebat di bawah selimut. "Srek, srek, srek." Ayah mencoba memberanikan diri. Beliau mengambil senter minyak dan berjalan perlahan menuju jendela depan rumah. Saat ayah menyibak sedikit tirai kain, keberaniannya runtuh seketika. Tepat di balik kaca jendela, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah ayah, terpampang sosok pocong berkafan hitam pekat. Wajahnya yang membusuk menempel di kaca jendela, meninggalkan bekas lendir hitam berbau hanyir. Matanya yang mendelik putih menatap lurus ke arah ayah. Sementara ikatan kain hitam di atas kepalanya meliuk-liuk tertiup angin malam. Sosok itu mengetuk-ngetukkan kepalanya yang terbungkus kain hitam ke kaca jendela secara perlahan. Ayah merapatkan badannya ke dinding. Mulutnya tak henti-hentinya mendereskan ayat-ayat suci dengan napas memburu, hingga sosok mengerikan itu perlahan menghilang menembus kegelapan kebun belakang. Kabar tentang teror pocong kain kafan hitam yang meresahkan warga desa akhirnya sampai ke telinga keluarga Pak Sapin. Bu Sapin yang menyadari bahwa arwah suaminya tidak tenang akibat dosa-dosa masa lalu
dan kezaliman yang pernah diperbuatnya, merasa sangat bersalah dan ketakutan. Atas nasihat dari Kiai Syarif, Bu Sapin beserta anak-anaknya memutuskan untuk mendatangi rumah para tetangga satu persatu. Dengan berderai air mata, mereka menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas segala tindakan kasar dan praktek riba yang pernah dilakukan oleh almarhum Pak Sapin semasa hidupnya. Bapak, Ibu, kami atas nama almarhum memohon maaf sebesar-besarnya atas semua kesalahan suamiku. Semua catatan utang piutang dan bunga yang mencekik itu kami anggap lunas sepenuhnya. Kami tidak akan menagih sepeser pun lagi, kata Bu Sapin saat bertamu ke rumah Pak Karso dan warga lainnya. Tidak hanya menghapuskan seluruh beban hutang warga, keluarga Pak Sapin juga membagikan sebagian harta peninggalan almarhum dalam bentuk bantuan sembako dan uang tunai kepada warga yang kurang mampu di Desa Balungan, serta menyumbangkan dana besar untuk perbaikan musola desa. Setelah niat baik dan ikhlas dari keluarga almarhum terlaksana, serta permohonan maaf itu diterima tulus oleh para warga, keajaiban perlahan terjadi. Suasana Desa Balungan yang tadinya dicekam ketakutan, lambat laun kembali tenang. Bau busuk yang biasa berhembus saat malam hari menghilang ditelan angin. Dan sejak saat itu, sosok pocong berkain hitam yang mengerikan itu tak pernah muncul lagi menghantui perumahan warga di Desa Balungan. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu sejak teror pocong berkain kafan itu mereda dari Desa Balungan. Warga mulai berani keluar malam untuk ronda, dan ketakutan yang sempat mencekam perlahan memudar digantikan rutinitas sehari-hari. Namun, bagi kami yang menyaksikan langsung kejadian di pemakaman malam itu, ada satu pertanyaan yang ganjil dan terus berputar di kepala. Kenapa tanah pemakaman yang keras seperti cadas itu mendadak terbuka hanya dengan getaran gempa singkat? Dan misteri itu masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Demikian cerita ini. Semoga kita mendapatkan hikmah dari kisah Pak Sapin. Wassalam.